Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan khatib pada hari ini ingin menyampaikan sebuah judul, mari berkorban dengan berkurban. Kita melihat orang-orang yang berkurban di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang artinya, bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya Habil, dan diterima dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Qabil. Ayat ini mengisahkan anak Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah menganugerahkan Siti Hawa anak, lahir kembar. Ketika mereka dewasa, maka disyariatkan mereka untuk menikah silang. Qabil dinikahkan dengan Lubadah, Habil dinikahkan dengan Iklimah. Akan tetapi kala itu Qabil tidak menerima dan sedikit memberontak yang disampaikan oleh Adam alaihissalam, yang menyuruh dia menikah dengan Lubadah, karena Iklimah, anak yang lahir kembar dengan dia, adalah lebih cantik daripada Lubadah. Maka Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah, wahai Qabil, kalau sekiranya anak-anakku kalian tidak terima, maka Allah menyuruh untuk kalian berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka ialah yang berhak menikah dengan Iklimah. Habil adalah seorang pemuda yang gagah, yang gigih. Ia punya usaha pertanian, bercocok tanam. Adapun Qabil, usahanya adalah mengembala hewan. Maka mereka mengorbankan harta mereka. Qabil mengorbankan dombanya, kemudian ia letakkan di sebuah satu gunung. Maka ia pilih domba yang paling kurus. Habil, ia mengorbankan tanaman, hasil tanaman yang terbaik, kemudian ia letakkan jua di samping Qabil. Allah subhanahu wa ta'ala menerima kurbannya Habil, dan ini adalah asal orang yang pertama melaksanakan kurban, dan dia berkorban dengan kurban yang paling terbaik, sehingga kurbannya Habil diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diceritakan, Rabbi habli minas salihin wabasyarnahu bi ghulamin halim. Di surat yang lain As-Saffat di ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang pengorbanan kurbannya Ibrahim alaihissalam dengan anaknya. Kita semua tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak ketika ia sudah tua renta. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa menadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Akan tetapi seorang Nabi Khalilullah yang dekat dengan Allah, Allah kabulkan doanya, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah berikan ia keturunan ketika umurnya telah menginjak 86 tahun. Falamma balagha mawsa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Manakala ketika jauh-jauh hari
Ibrahim alaihissalam berdoa menantikan sang buah hati. Ketika umur yang tak layak lagi untuk mendapatkan anak, namun Allah anugerahkan seorang anak. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan pengorbanan. Falamma balagha musa'ya, ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka Ibrahim alaihissalam dituntut untuk berkorban, menyembelih dengan tangannya sendiri anak yang ia damba-dambakan, anak yang ia cita-citakan, yang kelak sebagai harapan penyambung estafet kenabiannya. Maka ia korbankan anak yang ia cintai tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disembelih Ibrahim, akan tetapi yang Allah hadiahkan adalah domba dari surga. Kita lihat pengorbanan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban, ketika di haji wada. Kurban yang beliau persembahkan adalah 100 ekor onta. Kalau sekarang kita kalkulasikan harga onta 20 juta per ekor, kalau 100 ekor onta diduitkan pada saat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban pada haji wada adalah sebesar 2 miliar. Maka kurban adalah sebuah amalan yang Allah cintai, yang harus kita tanamkan, kita niatkan dari sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila adamiyun min amalin yaumin nahri ahabba ilallah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa atlafiha wa inna ad-damma la yaqa min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatayyibu biha nafsan. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku kaki-kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Seyogyanya pada hari ini adalah kita semua berniat dan mengazamkan diri kita untuk berkurban, karena kurban adalah punya fadilah, keutamaan yang amat besar, yang kelak kurban yang kita sembelih di atas dunia ini, kelak ia akan menjadi aset kita di hari kiamat. Ia akan datang sebagai aset kendaraan kita. Kurban yang kita hadiahkan, kurban yang kita sembelihkan, pahalanya amat cepat diberikan oleh Allah. Sebelum darah itu menetes ke tanah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah terlebih dahulu menerima amalan kita dan memberikan pahala kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, fatayyibu nafsan, lapangkanlah jiwamu untuk melakukan kurban. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, di hadis yang lain, di hadis Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan untuk berkurban. Ini adalah anjuran kepada kita bahwasanya tidak boleh puas diri
ketika kita berkurban 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dengan sunat muakkad, sunat yang amat diberatkan untuk berkurban setiap tahunnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengencam bagi orang-orang yang dia punya kemampuan akan tetapi enggan dia melakukan kurban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atan wa lam yadah fala yaqribanna musallana, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang artinya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Ini yang perlu kita ancamkan. Ketika kita mempunyai kemampuan akan tetapi kita menunda, apalagi kita enggan untuk berkurban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kita, wala yaqribanna musallana, jangan engkau dekati tempat solat kami. Perkara kurban bukanlah perkara yang berat. Kalau saya sendiri, khatib sendiri menganalogikan bahwasanya perkara kurban tersebut adalah perkara yang amat mudah. Tinggal kita meniatkan dan menyisihkan harta kita. Kalau sekiranya kita punya kereta, 1 minggu kita menghabiskan minyak 4 liter. 1 liter dengan uang 12.000. Artinya kalau 1 minggu kita menghabiskan uang 48.000 untuk minyak kendaraan kereta kita, digenapkan 50.000 1 minggu. Kalau sekiranya uang 1 minggu tersebut, 50.000 tersebut dikalikan dengan setahun, maka 50.000 kali 56 bulan, 56 minggu, maka itu dapat uangnya 2.800.000. Maka perkara-perkara kurban bukan perkara harga 1 kereta, melainkan adalah hanya seharga minyak kereta kita. Kalau sekiranya kita seorang perokok, 1 hari kita habiskan 1 bungkus, seharga rokok kita ambil jalan tengah harganya 20.000. Maka 1 minggu kita, maka 10 hari kita menghabiskan uang 200.000. 1 bulan kita menghabiskan uang 600.000. 600.000 dikali 12, kita menghabiskan dengan sebungkus rokok adalah 7.200.000. Kalau sekiranya 2 orang kita berkurban perokok, 2 bungkus rokok ia berkurban, maka 7.200.000 sudah bisa beli lembu untuk dikurbankan. Maka pada hakikatnya adalah untuk berkurban tersebut tidak ada yang susah, tidak ada yang berat dibandingkan rezeki yang Allah anugerahkan, yang telah berikan kepada kita. Konon lagi kalau kita PNS, bukan gaji pokok PNS kita, hanya dengan gaji sekali sertifikasi kita sudah bisa kita berkurban. Hanya saja adalah kita tidak meniatkan. Maka oleh karena itu, semua kita meniatkan, di dalam hati kita mengazamkan untuk berkurban. Kalau sekiranya Nabi Ibrahim dikurbankan adalah anak yang ia sayangi, ia cintai. Kalau Nabi Muhammad SAW berkurban dengan seharga 2 miliar, kita sebagai umat berkurban minimal adalah dengan seekor kambing. Kita harus berkorban, membakar nafsu kita, membakar harta yang kita miliki itu bukan, itu titipan Allah, sehingga tidak berat tangan kita untuk berkorban. Kalau sekiranya kita berasumsi
adalah ini adalah banting tulangku, ini adalah jenis payahku, ini adalah hartaku, ini adalah milikku, maka sampai kapanpun kita akan berat untuk berkurban. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan yang perlu kita encamkan, siapa yang punya kemampuan akan tetapi enggan ia berkurban, maka Rasulullah mengencam, jangan kalian dekati tempat solat kami.